Nggih. Eling kula. Nggih. Nggih. Saking pundi niki? Masya Allah. Nggih. Monggo ndherekaken. Fi amanillah. Nggih. Monggo. Nggih, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ni'matulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ikhwati arsyadakumullah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah agar hidup kita bahagia. Karena dengan cara bersyukur kepadanya, kita itu bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, akan tetapi mari kita bersyukur agar kita itu berbahagia. Dan di antara kiat untuk bisa mudah bersyukur kepada Allah adalah kita tidak perlu membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga apa yang kita miliki, yang telah Allah berikan kepada kita, dengan apa yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita, itu tidak perlu kita banding-bandingkan. Karena kalau kita membanding-bandingkan antara apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan secara indrawi, secara kuantitas mungkin lebih banyak daripada kita, itu terkadang kita sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal belum tentu misalnya ketika milik orang lain atau apa yang ada pada orang lain terlihat lebih banyak secara jumlah dan kuantitas, belum tentu itu lebih berbahagia ketika apa yang kita miliki itu lebih sedikit secara kuantitas. Karena kita saat menjalani hidup ini sedang bergelut dengan ujian kita yang ujian yang telah Allah berikan kepada hambanya. Sehingga kita tidak tahu, bisa jadi ujian yang diterima oleh orang lain itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan ujian yang kita terima. Ketika orang lain mungkin terlihat bisa senyum, bisa bahagia, kemudian kita buru-buru menyimpulkan bahwa dia tidak mengalami ujian sebagaimana kita mengalaminya, itu juga sebuah kesimpulan yang salah. Bisa jadi ketika orang lain itu yang sebenarnya ujiannya lebih besar daripada kita, ujiannya lebih banyak daripada kita, kemudian ketika bertemu dengan kita, dia bisa senyum, bisa menikmati hidup, bisa jadi dia bersabar terhadap ujian yang ia jalani. Kemudian ketika kita menjalani hidup dengan penuh apa itu kesedihan, bisa jadi kita kurang bisa bersabar terhadap ujian yang telah diberikan Allah kepada kita.
Maka kesyukuran kita kepada Allah selalu membuahkan kualitas hidup, tidak selalu menjanjikan kuantitas secara nikmat, tetapi kualitas. Dan itu diantara apa itu buah dari la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah, pasti Allah menambah nikmatnya untuk kita. Dan kaitannya janji tambah itu adalah yang paling difokuskan diantaranya adalah kualitas, ya. Yang kesyukuran itu selalu menjanjikan bertambahnya nikmat secara kualitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat dan salam ini bersambung tercurah juga untuk istri-istri beliau, tercurah juga untuk anak keturunan beliau, kemudian bersambung kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia menegakkan sunnah dan manhajnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberi keistiqoman oleh Allah untuk terus mau mempelajari sunnah Nabi, mau memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan memperjuangkannya hingga Allah memandang kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita membaca sholawat, aslinya Rasulullah itu tidak butuh sholawat kita. Kenapa? Karena Allah sudah bersolawat, malaikat sudah bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah untuk Rasulullah dan sampaikan salam untuknya. Allah memerintahkan kita membaca sholawat, menyampaikan salam untuk Rasulullah, ya. Itu sebuah kehormatan dari Allah untuk kita. Karena ternyata faedah dan hikmah di saat kita membaca sholawat itu kembali kepada kita sendiri, ya. Dari situ kemudian kita memahami betapa pentingnya kita untuk membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga kalinya malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, dan kita masih seputar membahas bab tentang buyuk jual beli, yang secara khusus yang menjadi bahasanya kita sampai pada babut taflisi wal hajar, bab tentang pailit dan hajar. Hajar itu yakni seseorang yang terhalang untuk memanfaatkan dan menggunakan hartanya. Dan kita sampai pada hadis yang ke 473. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Ka'bin ibni Malikin, ya, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, an abihi dari bapaknya,
atau dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Muadzin, membatasi Mu'ad, ya, malahu dalam memanfaatkan atau mengelola hartanya. Waba'ahu, kemudian Rasulullah menjual hartanya Mu'ad, ya, fidainin kana alaih, untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungannya Mu'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas tentang hadis ini adalah bertalian dengan sahabat yang mulia yang bernama Mu'ad bin Jabal. Beliau termasuk salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dan banyak menyerap ilmu dari Rasulullah. Bahkan Mu'ad ini salah satu jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Lah, berdasarkan riwayat ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud secara mursal. Yang menurut riwayat ini, ya, bahwa Mu'ad itu pernah memiliki tanggungan hutang, ya. Hutang yang ditanggung oleh Mu'ad ini cukup banyak, sehingga dikhawatirkan jika Mu'ad ini tetap bebas menggunakan hartanya, maka hak-hak para pemberi utang akan terabaikan. Sehingga ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu tindakan sebagai pemimpin negara. Rasulullah mengambil tindakan, satu, membatasi penggunaan hartanya. Jadi Mu'ad dibatasi oleh Rasulullah untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya sendiri. Ini yang disebut hajar. Yang kedua, juga menginventarisasi aset yang dimiliki oleh sahabat Mu'ad. Kemudian yang ketiga, waba'ahu, Rasulullah menjual asetnya. Yang dari hasil menjual aset dari hartanya Mu'ad atau asetnya Mu'ad ini dipakai oleh Rasulullah untuk melunasi hutangnya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil melalui hadis ini. Yang pertama, bahwa syariat Islam itu menghormati hak milik, di mana pada dasarnya setiap orang itu aslinya bebas untuk membeli, bebas untuk menjual, bebas untuk menghadiahkan atau menghibahkan, dan juga bebas untuk menggunakan hartanya, ya. Namun hak untuk kemudian membeli, menjual, menghadiahkan, menghibahkan, menggunakan hartanya itu tidaklah mutlak. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, misalnya orang ini benar mempunyai uang, benar mempunyai harta, benar mempunyai aset, ya. Namun ternyata ditemukan dia itu hutang kepada orang lain, ya. Kemudian dia belum bisa melunasi hutang itu, maka
kebebasan ini menjadi dibatasi untuk apa? Untuk menjaga hak dari para piutang, ya, agar orang yang memiliki harta ini tidak apa istilahnya ceroboh, akhirnya memanfaatkan hartanya sedemikian rupa, sedangkan dia belum melunasi hutang-hutangnya. Untuk apa hal demikian kok diatur? Ya, ini untuk menjaga hak para kreditur agar tidak terancam. Ya, soalnya nanti ketika dia diberi kebebasan mutlak untuk menggunakan harta dan asetnya, sedangkan dia masih punya hutang yang belum terlunasi, ya, ini dikhawatirkan yang punya hutang ini, yang belum melunasi hutangnya itu, akhirnya dia menjual aset murah kepada kerabat atau kepada kerabatnya agar tidak disita. Ataupun mungkin menghibahkan rumah kepada anaknya sehingga nanti saat diajukan ke delik hukum ini juga karena rumah ini sudah dihibahkan kepada anaknya, akhirnya sulit untuk istilahnya diselesaikan dari kasus-kasus hutangnya. Padahal mestinya dia mungkin punya rumah dua, ya, sengaja rumahnya yang satu ini dihibahkan kepada anaknya agar nanti para pemberi utang atau para piutang yang memberi utangan itu tidak bisa kemudian menjadikan rumahnya yang kedua ini untuk dijadikan pelunasan dari utang yang telah diberikannya. Apalagi misalnya yang masih punya utang ini kemudian dia itu justru membeli barang mewah ataupun mungkin memindahkan rekening, seperti halnya kasus-kasus yang terjadi money laundry, ya. Ini kan akhirnya membuat para piutang yang telah meminjamkan uangnya untuknya ini hak-haknya terancam dan terabaikan. Maka dalam syariat Islam ini ada hajar, ya. Yang hajar itu artinya membatasi seseorang menggunakan hartanya demi menjaga kemaslahatan, ya. Dan bukan karena ia dihukum, tetapi demi melindungi hak semua pihak. Dan dalam kajian fikih Bapak Ibu, untuk hajar atau hajar, yakni hartanya ini dibatasi untuk dimanfaatkan atau digunakan, itu diterapkan pada setidaknya 5 golongan. 1, anak kecil yang memang belum balik, ya, yang belum dewasa dalam menggunakan hartanya. Mungkin ini nanti termasuk juga diantaranya anak yatim yang ia ditinggal bapaknya atau ibunya. Dia sebenarnya mendapatkan banyak warisan, mungkin warisannya sampai 5 miliar sampai 1 triliun. Nah ini karena dia anak kecil, belum boleh untuk kemudian diberi keluasan menggunakan hartanya, meskipun itu warisannya. Maka mungkin nanti di antara kerabatnya, mungkin saudara bapaknya atau saudara ibunya, yang ini kemudian mengelolanya secara baik, secara benar, memberikannya sesuai dengan kadar kebutuhannya anak kecil. Tidak kemudian
diberi keluasan secara apa itu namanya los-losan. Ini nanti dalam kajian fikih dibatasi itu disebut hajar. Ya. Makanya anak kecil yang belum balik, yang belum bisa mengelola harta itu, ya jangan diberi keluasan untuk mengelola harta, biar nanti tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Atau nanti ini juga menjadi harta warisan dia yang sepanjang dia hidup nanti sejatinya dia nanti akan bisa memanfaatkan secara baik. Yang kedua, orang gila. Wong sing gak waras iku ya gak usah Pak dicekeli duit 3 juta, 1 juta 500 gitu. Ya. Engko malah ditukokno barang bekas ya. Karena gila ndak waras ya. Maka dia meskipun punya harta dihajar, dibatasi. Siapa yang membatasi? Tentu saja keluarganya atau kerabatnya. Ya. Yang ketiga, orang yang hilang akal. Mungkin mabuk, ya, wong sing mendem, ya. Ini juga dihajar, dibatasi dalam menggunakan hartanya. Biar apa? Biar tidak habis, tidak hilang pada tempat-tempat yang tidak diinginkan. Yang keempat, orang yang boros, ya. Yang kelima, orang yang bangkrut. Ini tiang-tiang yang dibatasi dalam menggunakan hartanya, yang dalam kajian fikih disebut hajar, ya. Selanjutnya, poin yang keempat, ya. Kenapa tadi dalam kasus Mu'adz bin Jabal Nabi di samping membatasi Mu'adz untuk memanfaatkan asetnya juga uangnya, ya, dibatasi, ya. Bahkan Nabi kemudian menginventarisasi dari hartanya Mu'adz dan asetnya Mu'adz, kemudian dijual untuk melunasi hutangnya Mu'adz, ya. Nah, ini daripada nanti ketika kemudian hartanya Mu'adz yang lain, kemudian asetnya yang dimiliki oleh Mu'adz ini kalau tidak diinventarisasi, tidak dijual untuk melunasi dari hutangnya, dikhawatirkan nanti malah dihabiskannya sendiri, dipindahkan atau disembunyikan. Maka lebih baik dijual secara adil. Nah, tentu saja ini nanti enggak kok sembarang asetnya didoli kabeh Bapak Ibu. Kalau itu masih berupa kebutuhan pokok, rumah yang dimiliki hanya misalnya itu saja, ya, maka ya tidak boleh serta-merta rumahnya langsung didol. Dia nanti kemudian tinggal di mana, ya. Tentu saja nanti menginventarisasi hartanya orang yang mengalami kebangkrutan, mempunyai banyak hutang, kemudian sampai asetnya dijual, ini adalah dikecualikan dari yang menjadi kebutuhan pokoknya. Mungkin dia punya rumah 2 atau rumah 3, maka untuk rumah yang kedua atau ketiga ini bisa diinventarisasi, setelah itu kemudian dijual untuk melunasi dari tanggungan hutangnya. Siapa yang mengeksekusi itu? Itu tentunya adalah pemimpin negara atau mungkin hakim, ya, yang memang berhak untuk mengeksekusi dari perkara-perkara tersebut, ya. Sehingga jika diajukan satu pertanyaan, apakah semua hartanya ini dijual untuk langsung kemudian melunasi daripada hutang-hutangnya, ya, maka sesungguhnya hal ini tetap memperhatikan kebutuhan pokok yang memang harus dipertahankan
sesuai dengan pertimbangan hakim dan aturan yang berlaku. Karena sesungguhnya tujuannya bukan memiskinkan seseorang, akan tetapi menyelesaikan hak-hak yang menjadi tanggungannya. Sing wajib kemudian perlu dimiskinkan itu para koruptor, Pak. Alias para maling ini uangnya rakyat. Nah, tapi ini hukum Islam yang paling tepat itu aslinya dipotong tangannya, ben kapok, ya, ben gak iso dada-dada, ben gak iso korupsi lagi, ya. Itu hukum yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Kita ini kan sebenarnya miris menyaksikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, ya. Coba kita lihat, ya. KPK sudah ada, KPK sudah beraksi. Tapi kalau kita cermati grafik korupsi di Indonesia ini semakin meningkat, ya. Dan jumlah uang yang dikorupsi juga semakin banyak. Bukan kok nilainya ratusan juta, tapi miliaran, bahkan triliunan. Ini kan Masya Allah, wal'iyadzubillah. Ini memprihatinkan kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Kita khawatir negara ini menjadi bangkrut, ya. Karena negara itu bisa bangkrut itu karena korupsi, bukan karena subsidi, ya. Tapi karena korupsi. Sebab korupsi akhirnya pajak naik, ya, pertalit pertamat naik. Sebab korupsi kesehatan mahal, sebab korupsi sembako mahal, sebab korupsi pajak listrik naik, pajak air naik. Itu kan disebabkan karena korupsi, ya, bukan karena subsidi, ya. Jadi tapi karena korupsi. Nah, dengan demikian ada hikmah besar dari adanya hadis tentang masalah mu'ad, yang mu'ad ini dibatasi oleh Rasulullah dalam mengelola hartanya. Kemudian hartanya mu'ad ini dikumpulkan Rasulullah, setelah itu dijual untuk melunasi hutangnya. Apa diantaranya hikmah besar dari hadis ini? Bahwa hak orang yang memberi hutang itu harus dilindungi, ya. Saiki antara piutang dengan orang yang hutang, kesannya itu lebih gagah orang yang hutang, Pak. Sampai-sampai yang memberi hutang itu ngemis-ngemis, yang balik no utangku, yang balik no utangku, gitu kesannya itu. Ini kan fenomena yang sebenarnya sangat tidak sehat seperti itu, ya. Yang kedua, orang yang berhutang tidak boleh menyalahgunakan hartanya, ya. Ya, seperti di hadis-hadis kemarin, tidak boleh itu nunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu melunasi. Tidak boleh dia masih punya banyak aset, dia punya hutang, malah aset yang dimiliki, tabungan yang dimiliki, padahal hutang belum dilunasi, dia malah bergaya membeli barang-barang mewah, pelesir kemana-mana. Ini tidak benar, ya. Hikmah yang ketiga, pemerintah atau hakim boleh turun tangan ketika diperlukan untuk menyelesaikan utang itu secara adil, ya. Ini perlu kita beri contoh Bapak Ibu, yang apa itu namanya, berdasarkan hadis yang kita bahas ini, ya. Misalnya ada seseorang
yang memiliki utang kepada banyak orang sebanyak atau sebesar 5 miliar. Namun sebelum membayar utangnya itu, dia justru membeli mobil sport seharga 2 miliar. Membeli jam tangan nilainya juga miliaran. Ya, kula niku asline nggih heran, Pak. Lapo tuku jam yang regane puluhan miliar bareng ngono lho. Kanggo apa? Intine jam kan cek waktu. Lapo dek sing regane 3 miliar, 5 miliar. Ini kan jelas dia beli itu bukan karena kebutuhan tapi demi gengsi. Niku termasuk mubadir, Pak. Ya. Ono kan anggota dewan sing al-rojine ku regane piro, Pak? 12 miliar barang itu. Ya Allah, wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu tabdzir, ya. Dia malah berlibur ke luar negeri. Lah, maka kasus seperti ini, ya, pengadilan itu dapat membekukan asetnya, menyita aset tertentu sesuai hukum, kemudian menjualnya untuk membayar utang. Ini dalam rangka untuk melindungi si piutang yang memberikan hutang. Dan inilah diantara semangat yang dibangun oleh hadis ini. Ya. Ada lagi misalnya contoh. Ada seorang pengusaha yang hampir bangkrut. Ia mengetahui para kreditur akan menagihnya. Lalu dia itu memindahkan rumah, ya, memindahkan tanah, memindahkan mobil, ya, di atas namakan mungkin apa itu namanya istrinya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, agar tidak bisa didelik pidana. Nah, ini ulah-ulah orang sekarang ini, ya, semangat utang tapi gak semangat nyaur, ya. Padahal utang itu perkara yang besar, ya. Dia memindahkan mengatasnamakan istrinya atau anaknya atau kerabatnya ini, itu kan tujuannya agar tidak dapat disita, ya. Maka perbuatan seperti ini bertentangan dengan semangat hadis yang kita bahas ini, karena menghilangkan hak para kreditur. Ini juga suatu hal yang menyelisih syariah, ya. Ada lagi contoh yang lain, ya. Direktur sebuah perusahaan gagal membayar pinjaman bank. Pengadilan kemudian menetapkan kepailitan, ya. Kurator mendata seluruh aset, menjual aset, membagikan hasilnya kepada para kreditur sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu misalnya. Sehingga hak piutang ini dilindungi, ya. Kemudian yang hutang ini juga tidak dizolimi, ya. Dan agar dia tidak dolim kepada orang lain, ya. Ini kan sebenarnya mirip prinsip yang diajarkan Rasulullah dalam kasus sahabat Mu'ad tadi, ya. Mu'ad punya utang, ya. Rasulullah membatasi Mu'ad dalam mengelola hartanya, asetnya dikumpulkan, setelah itu dijual untuk melunasi hutangnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga ketika mungkin seseorang terlilit hutang karena usahanya gagal, tapi ia masih memiliki rumah kedua, masih memiliki mobil mewah, mobil ngoten niku kan bukan kebutuhan primer, ya. Bahkan dia juga mempunyai tanah kosong.
daripada terus menunda pembayaran, ia lebih baik menjual aset tersebut untuk melunasi hutang. Itu jauh lebih bermartabat ya daripada duwe omah 5 tapi dihutang 1 triliun gak dibayar ya. Terus dia bangga cerita nang ngene koncone, iki omahku nduk Gresik ana 2, nduk Surabaya ana 2, nduk Jakarta ana 1. Iki nek tak nilai kabeh omahku ini nilainya anggap saja 2 triliun ya. Tapi ndek duwe utang 3 triliun ya. Maka hal seperti itu lebih baik dia mungkin rumah yang menjadi tempat tinggalnya cukup untuk keluarganya, 1 itu dijaga, 4 lebih baik dijual untuk melunasi hutangnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dia kemudian menunda-nunda membayar hutang ya. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar pembahasan tentang taflis, kepailitan. Apabila seseorang benar-benar memiliki hutang besar, asetnya tidak mencukupi dan dikhawatirkan merugikan para kreditur yang memberi hutang atau si piutang, maka hakim boleh melakukan inventarisasi aset, pembatasan transaksi, penjualan aset, pembagian hasil kepada kreditur secara proporsional ya. Maka dari hadis ke-740, 741, 742 ini ada kondisi yang sedikit berbeda dengan solusi syariat yang sangat cerdas Bapak Ibu. Yang pertama, ada orang hutang mampu untuk melunasi hutangnya, tapi dia sengaja menunda pembayarannya, dia berdosa, boleh dituntut bahkan dikenai sanksi ya, seadil-adilnya. Hadis yang ke-741, orang yang benar-benar bangkrut karena musibah, sedangkan asetnya yang dimiliki juga tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka Islam sebagai syariat yang sempurna ini kemudian menganjurkan kepada saudara-saudara muslim yang lainnya untuk membantu, memberi sodakoh. Ini termasuk orang gorim, dia berhak juga mendapatkan zakat ya. Kemudian hadis 742, orang yang memiliki aset tetapi hutangnya itu besar sehingga mengancam hak kreditur, maka hakim dapat membatasi pengelolaan hartanya ya. Petugas imigrasi juga bisa membatasi gerakannya untuk keluar negeri misalnya, kemudian menjual aset jika memang punya ya, yang itu bukan termasuk kebutuhan pokoknya, untuk melunasi hutang secara adil. Nah, ini di antara hikmah hadis yang ke-742. Berikutnya masuk hadis ke-743. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin. Ya,
aku pernah ditunjukkan kepada Nabi di saat perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asyrota sanatan. Sedangkan umurku ketika itu adalah 14 tahun. Ya. Falam yujijni. Nabi belum mengizinkanku untuk perang. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq, dan aku juga pernah ditunjukkan saat terjadinya perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asyrota sanatan, sedangkan usiaku ketika itu adalah 15 tahun. Fa'ajazani, kemudian Nabi mengizinkan aku untuk perang. Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini ada hadis tentang perang ya, tapi kok masuk dalam bahasan hadis bab pailit dan hajar ya? Ternyata ini kaitannya adalah tadi ya, kan ada 5 golongan yang dihajar, yang dibatasi untuk menggunakan hartanya. Salah satunya adalah anak kecil ya. Ini menunjukkan usia, ketika usia seseorang itu adalah 14 tahun. Nah, ini belum diizinkan perang karena dia dianggap belum balik. Sedangkan ketika sudah berusia 15 tahun, maka ini sudah dianggap balik, kemudian sudah diizinkan perang. Maka kaitannya anak yang belum balik, Bapak Ibu, belum cerdas untuk menggunakan hartanya, maka ya jangan diberikan harta yang banyak untuk kemudian menggunakan hartanya secara leluasa ya. Bahkan pakar parenting ya, pakar parenting yang didasarkan kepada apa itu namanya dalil-dalil metode Nabi di dalam mendidik anak, termasuk Bapak Ibu, HP, tablet itu juga harta. Maka kemudian anak yang memang belum balik, belum bisa memanfaatkan HP atau tablet secara benar, itu ya jangan dibelikan kemudian diberikan kepadanya, akhirnya dia menggunakan HP dan tablet itu secara ngawur, membahayakan. Kan banyak kasus terjadi, ada anak yang menjadi buta matanya karena radiasi HP. Soalnya kaitannya harta yang belum tepat diberikan kepada anak ya. Kalau nanti perkara memang sekolah mewajibkan untuk pembelajaran, silakan, tapi orang tua harus kemudian membatasi, mengawasi ya, yang kemudian agar tidak membahayakan bagi anak. Ada anak akhirnya kecanduan game online sampai mateni ibu EDW karena ketika dilarang kemudian akhirnya dia marah, nyari pisau bunuh orang tuanya sendiri. Lah ini kan efek daripada itu, Bapak Ibu. Belum saatnya diberikan harta yang namanya HP atau tablet, tapi orang tua naudzubillah ceroboh untuk apa itu dibelikan secara khusus untuk menjadi miliknya, yang akhirnya kejadian-kejadian seperti itu tidak 1-2 kali. Ada yang buta matanya, naudzubillah min dzalik, ada yang apa itu sampai stroke ya, kecil-kecil stroke karena hal-hal seperti itu ya. Ndak kuat itu yang namanya saraf-sarafnya, karena dia nyekel HP hampir 24 jam, malam juga tidur. Nah, ini termasuk itu. Belum saatnya untuk kemudian memberikan harta tersebut. Nah, ini loh tuntunan daripada apa itu hajar, yang kemudian ditafsiri luas, termasuk juga dalam hal masalah mendidik anak yang didasarkan pada parenting kenabian.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.